IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Kita sudah di penghujung segmen. Saya akan berikan kesempatan kepada testimoni kita yang saat ini lagi magang begitu ya. Apa pertanyaannya? Kamil, silakan. Oke, pertanyaan saya untuk Bapak Afrian Syanur. Selamat malam Bapak. Malam, Pak Wamen. Saya sebagai peserta magang dari batch 2 ingin bertanya mengenai kayak standar eligible di magang hub. Magang hub. Ya, magang hub ini dilihat dari apanya ya? Kalau boleh tahu, terus apakah memang harus si peserta magangnya sudah selesai wisuda, dan bagaimana kalau misalkan mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan tugas akhirnya, tetapi mungkin masih menjadi belum alumni, menjadi alumni. Masih menunggu kelulusannya, ya, betul. kelulusan. Bagaimana Pak? Apakah memang ijazah betul Pak? Kemarin saya memang keresannya di batch yang kedua ini masih menunggu eligible-nya itu karena menunggu ijazahnya Pak, karena tidak bisa pakai surat keterangan lulus, begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Wamen silakan. Ya langsung ya. Memang syarat yang kami buat itu memang harus sudah standar lulus dari Dikti. Jadi jelas, dan ini bukan kita menghalangi orang untuk mendaftar, tapi ini persyaratan yang kami buat. Jadi sehingga ada syarat-syarat yang harus diikuti sesuai dengan aplikasi yang sudah ada. Oke? Baik. Paham ya? Terjawab ya? Nah, Dipahami, terjawab Bapak. ya? Terima Oke. Oke, baik. Saya sekarang akan coba ke narasumber lain ini, ke Pak Padang dulu. Pak Padang, ini kita sudah di penghujung segmen. Ini program tadi Anda katakan ini adalah program yang baik begitu, harus ada keberlanjutannya. Tapi apa kemudian poin-poin tantangan, mungkin saran dari Anda, Pak? Sekarang challenge dong. Tadi kan pujiannya challenge lah ya. Oke. Ini kan ada problem nih Pak ya. Problem dalam arti begini. Faktor pemerataan wilayah misalkan. What if jika ternyata dengan adanya program magang yang sangat menarik ini sebarannya terkonsentrasi di kota-kota besar. Di Jawa gitu misalkan. Nah, harusnya ya apakah ini ada afirmasi misalkan nih, let's say 50% luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku. Kenapa? Dengan sektor-sektor unggulan ya, misalkan kalau di Sumatera itu yang berbasis sumber daya alam, kan ya kan sektor unggulan kan ada manufaktur, kemudian ekonomi hijau, transportasi, logistik, apalagi itu kesehatan, ya benar nggak Buning? Apalagi ya satu lagi itu digital ekonomi. Oke. Nah gitu, jadi Tantangannya adalah pemerataan. tantangannya adalah pemerataan Pak, Baik. ya itu dari sisi itu, jadi supaya program magang ini tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa, kota besar. Mengapa? Karena kan pusat ekonomi di situ gitu loh. Baik, Nah, baik. Oke, saya akan ke Buning sebelum ke Pak Wamen. Buning gimana nih Buning, kalau tadi pemerataan, kira-kira perusahaan itu udah siap nggak sih di daerah-daerah lain misalnya untuk kemudian merekrut magang-magang dan sebagainya agar tidak Jawa sentris saja? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya perusahaan yang ikut ini kan dari berbagai macam daerah. Oke. Kita tidak bisa memaksakan bahwa magang ini terjadi di daerah X kalau di situ tidak ada perusahaan yang tertarik. Itu. Jadi tetap bagaimanapun tergantung dari perusahaan itu paling banyak di mana. Pasti di situ itu yang akan paling banyak ada magangnya. Baik. Dan yang kedua, pasti daerah industri itu pasti paling banyak. Daerah di mana provinsi itu atau kota itu banyak industrinya. Itu pasti banyak. Tapi tantangan dan juga catatan dari Kadin untuk program ini apa, Bu Ning? Kalau Kadin sendiri, kami ini memang menjadi partner strategis dari pemerintah. Ya, sehingga kami berusaha terbaik untuk membuat program ini berjalan. Baik. Dan memastikan bahwa mereka yang peserta ini mendapatkan pembelajaran yang baik dan berkualitas, kompeten. Baik, untuk kompeten kalau dari Ya, Pak Jumbo gimana nih Pak? saya mau mengomentari soal harapan Pak Wamen soal 80% dan kegalauan Ibu kalau harus kata-kata 80%. Oke, baik. Nah, menurut saya ini soal keseimbangan pasar kerja, di mana memang antara supply tenaga kerja dengan kesempatan. Nah, problem ini sebenarnya nggak bisa ditasi sendiri. Seperti saya katakan tadi, banyak hal, ekosistem perekonomian harus berubah, dan ini sedang mengarah ke sana. Misalnya sederhana gini, perangi impor ilegal.
maka mungkin 100% perusahaan pabrik-pabrik tekstil dan garment akan tumbuh lagi. Maka ada tenaga kerja. Tapi kalau kemarin udah disidak-sidak itu, ya itu satu. Kemudian ada lagi peningkatan daya beli rakyat Indonesia. Sekarang udah bagus nih, ada petani dipatok supaya harganya tinggi dan sebagainya. Uang mulai beredar. Kalau ini ada impor-impor yang nakal-nakal itu Ki Hajar, kemudian ini tumbuh, maka perusahaan akan butuh tenaga kerja. Jadi harus ada sinergi ya. Kalau nggak ada itu, ya enggak, Okay. bukan hanya urut. Kalau ini enggak, ya ini juga susah. Kasihan nanti kalau dipaksain. Nah, jadi tugas bersama lah. Tugas Kira-kira gitu. bersama. Pak Wamen silakan terakhir. Ya, baik terima kasih Pak Padang ya. Intinya nanti kita akan mengevaluasi hasil yang sudah kita coba capai ini. Nah mungkin terakhir di bulan Mei 2026. Ya, selama 6 bulan kita akan mencoba melihat perkembangannya. Nah yang kedua dengan teman-teman swasta ya pelaku usaha sebenarnya tidak perlu takut Bu Ning. Yang jelas dari hasil seleksi tadi kami tidak memaksa perusahaan A untuk mengambil. Mereka yang memilih nanti. Ya. Jadi saya dibutuhkan di perusahaan ini 30 orang dengan keahlian atau kemampuan bekerja di bidang apa. Nanti kita kasih dan mereka yang menseleksi. Jadi yang menseleksi itu perusahaan, Mbak. Mereka diberikan kebebasan. Begitu? Mereka diberikan kebebasan. Ya seperti yang 2 orang hadir hari ini kan disuruh milih Mbak Kamil di TV One. Ya. Kamila dia mana ambilnya? Perusahaan instansi media intinya Pak. Instansi media, ya dia rahasiakan. Artinya Rahasiakan apa? ya, Pak. Artinya apa? Perusahaan yang mengambil. Betul. Nah nanti selama 6 bulan teman-teman berinteraksi dengan perusahaan tadi menunjukkan aktualisasi dirinya, kepandaiannya, skillnya, kompetensinya. Ya harapan kita tadi kepada perusahaan, pelaku usaha, ya mereka diambil. Karena gini Mbak, rata-rata perusahaan-perusahaan itu ingin kompetensi. Seperti mohon maaf nih, ini ada Bang Jumhur, Ketua Umum SPSI. Perusahaan tuh ingin kompetensinya tuh naik. Lu mau naik upah minimum tapi harus kompetensinya juga ditingkatkan. Begitu ya Pak? Begitu. Satu kata Pak, optimis untuk program ini ke depan? Optimis di bawah Presiden Prabowo Subianto akan terlaksana dengan baik. Oke, optimis akan terlaksana dengan baik. Kita akan tunggu bagaimana kemudian realisasinya. Apakah yang sudah magang nasional nanti di tahun depan ini nanti bisa terserap dengan baik. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga testimoni kita Kamil dan Abi. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Dan demikian Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.